TK samar ke SD gitu ya. Mungkin kali saat itu sih kayak udah ngerasa nyamannya tuh kayak pakai baju cowok, pakai baju dari TK. Iya, nyamannya pakai baju cowok, kayak nggak suka kayak mainan cewek gitu-gitu sih. Tapi nggak beli ikan cupang padahal. Terus disuruh ke atas dulu, katanya mau dikasih lihat ikan gitu. Terus? Ya, terus dia kayak tiba-tiba berbaring gitu, kayak tiba-tiba buka celana. Hai guys, balik lagi bersama saya Rekyosi di vlog saya yang terbaru. Hari ini spesial banget karena aku mendatangkan Kak Poppy Amalia. Hai. Dan Kak Evelyn, bukan Kak sih. Bani. Bani. Iya. Kalau kamu manggil kakak, kamu manggil kamu om loh. Oh iya, jangan. Ada Evelyn, ada Kak Poppy juga. Iya, oke. Yang kita akan seru-seruan di sini dan menggali lebih dalam tentang Evelyn. Jadi Evelyn hari ini kita ajak untuk diskusi talk show, tapi lebih ke arah deep talk. Deep talk. Deep talk. Siap ya? Ya siap Kak. Sebelumnya nih aku mau kasih tahu nih. Apa tuh? Kita janjian ini. Oh iya, Kak. kita janjian. Bukan nggak sengaja janjian kok Kak teman. Kenapa sih kaki kalian mesti kayak begitu ya? Iya. Kita wanita-wanita anggun. Iya, wanita anggun. Oh salah ya? Enggak, pria Oh my God. anggun. Pria anggun. Iya. Tapi kamu kayaknya dari tadi Pria anggun, wanita pria. Iya. Terus setengah matang rebusnya ya. Tapi bukan deh. Kenapa manggilnya Bani sih? Iya, Bani itu loh. Kelinci kan? Bani kelinci. Iya, Itu manggilnya kelinci. Hani. Iya, Hani. Hani dan Bani. Iya, kelinci kan suka makan honey kan? Iya. Oh bukan ya, itu Iya. itu beruang ya. Iya. Kenapa kalian? Berarti kalian ini ada sesuatu loh hubungannya. Hah? Sesuatu memang kalau ngomongin sesuatu Cie. ada Ditanyainnya gelagapan, perasaan sih. Cie. Ditanyainnya gelagapan, Cie. Duduknya sampai samaan. Iya. Kalau kayak gini aku membiarkan biar laki-laki yang menjawabnya, Iya. yang mengklarifikasi. Coba kamu jelaskan. Kalau Ayo aku semangat jelasin, laki-laki, semangat, Oh gitu ya? semangat bro. Semangat bro. Macam banget bro. Jadi gini, aku sama Evelyn tuh bener-bener kayak apa ya? Aku ngerasa beruntung banget bisa kenal Evelyn dan secara perasaan bohong kalau nggak ada perasaan sama sekali. Pada kala itu pun aku sama Evelyn memang deket, makin lama makin deket dan tambah dekat gitu. Kalau emang ngelihat memori, berdasarkan memori masa lalu yang seperti itu, aku ngerasa iya ada perasaan kangen gitu loh. Hani, kangen. Jadi kayak kapan nih kita ngobrol lagi berdua gitu, hal-hal yang seperti itu yang aku kangenin. Apa sih kesamaannya kalian berdua? Sama-sama Manja ya. manja. Jadi kalau misalnya Tapi nggak bentar, dijelas- aku tuh sebelum ini aku iya. harus make upan dulu. Kamu Wardah? Wardah. Oh ya Pakai ampun. Wardah cantik insya Allah. Lah kok bisa sama sih? Oh, kita? sama juga? Sama, aku Yaudah. juga Wardah juga tahu. Kalian kapelan apa gimana sih pakai bedak dua-duanya ya? Enggak, ini tapi sorry ya, ini Iya, bukan ini bukan ini promosi. built in loh. Kita nggak built in loh. Oke. Aku hanya ingin Ini mensupport. Wardah banget nih. Ini aku hanya ingin mensupport produk Indonesia ya kan. Oke, baiklah. Cantiknya insya Allah ya kan. Insya Allah. Pokoknya ya kan. Jadi Betul, betul. kapelan Hani Bani ya. Iya. Semua banyak kesamaan dari bedak aja kita Kesamaannya sama banyak ya. ya. Iya. Sama-sama. Bentar, kamu ada nih ya. Ini udah oke dong. Iya. Iya. Bentar. Baik, masih kunci. Iya. Masih. Bentar. Ini gue. Iya bentar. Iya. Kamu pakai eyeliner ya? Iya dong. Ya ampun, aku aja nggak pakai sekarang. Eyeshadownya Maybelline. Maybelline. Iya, Oh nomor ya 34. ampun. Ya ampun, lebih mahal dari aku ya. Aku aja enggak loh. Oke. Heeh. Oke, kita Ya. melihat kesamaan kalian berdua sangat luar biasa ya. Jadi sekarang untuk Evelyn nih, Evelyn kamu bisa nggak sih ngobrol nih sama kita? Seberapa kenalnya kamu sama Evelyn? Kamu udah kenal banget nggak sama Evelyn? Kenal banget sih kenal. Cuma kalau untuk sampai ke dalam ada luka batin atau ada masalah-masalah masa lalu itu aku nggak berani mengulik itu terhadap orang yang mungkin ada yang lebih berkompeten Iya. untuk mengulik itu. Nah, kamu sekarang Seperti itu. kita nggak ngobrol dalam bentuk cuma curhat aja ya. Tapi kamu bersedia nggak untuk cerita? Boleh? Boleh ya. Heeh. Nah, kamu lagi kecil itu kan lucu ya kalau lihat dari fotonya ya. Ya kan, kamu udah kayaknya di media-media juga udah kelihatan nih fotonya kamu kecil tuh gemoy banget ya, kecil. Nah, kemudian kamu berubah lebih menjadi cowok banget. Itu starting Lebih kapan? maco. Sebenarnya aku waktu pas udah ada memori aku, maksudnya sekarang aku inget
mungkin aku sekarang ingetnya di umur kayak SD gitu kali ya. Kayak sebelum itu kan kayak nggak inget gitu kan, yang namanya manusia kan. Berarti setahun 2 tahun kamu nggak inget? Waktu masih umur setahun 2 tahun 3 tahun kayak masih belum inget deh. Mungkin aku udah ada memori tuh sekitar bukan berarti aku nggak tahu itu apa, yang namanya anak kecil kan nggak tahu ya. Berarti kan itu udah dikasih dari yang di atas ya. Nah atau ya aku benar-benar nggak tahu kenapa ya, emang aku nggak nyaman aja gitu loh pakai baju cewek gitu. Oke. Nah terus pada saat TK pergi ke sekolah dipakein rok? Dipakein rok. Tapi maunya pakai celana, aku katanya ngamuk waktu itu. Oh, oke. Waktu masih kecil. Berarti memang udah bawaannya. Udah bawaannya gitu. Nah, pas lagi orang tua atau punya kakak cewek cowok? Enggak ada, aku anak pertama. Oh, oke. Dan nyokap lagi tuh berharap nggak sih pengen punya anak cowok atau pertama? Nyokap saat itu enggak sih, kayaknya dia nyaman, dia seneng banget punya anak cewek, justru kayak dia pengen aku pakai baju cewek gitu-gitu sih. Terus sama adiknya cowok-cowok semua? Adik aku sekarang ada adik yang dari mama, ada adik yang dari papa, karena papa aku kan sama mama udah divorce. Terus kayak itu pada saat kapan? Itu pada kelas 3 SD. Divorce-nya itu aku nggak tahu kapan, pokoknya aku udah nggak ada memori kalau mama papa aku itu kita tinggal keluarga rukun tuh, aku nggak pernah ada memori itu. Jadi kayak emang aku udah inget tuh emang udah ikut mama, atau enggak diculik sama papa, diculik sama mama gitu. Jadi kayak direbutin waktu itu ya. Pada kayak saat gitu. kecil itu umur apa tuh yang direbutin? Kelas 1 SD kayaknya aku inget ya. Di situ berarti kan udah nggak ada kesamaan gitu mama sama papa gitu. Jadi kayak tapi ya mereka komunikasi sih harusnya baik-baik aja, cuman kayak emang udah nggak tinggal bareng gitu sih. Tapi kamu sedih nggak lagi tuh? Sedih banget karena kayak kenapa sih kok aku nggak bisa kok aku nggak bisa kayak orang lain gitu. Oke, pada saat itu apa yang lo rasain? Pada saat mama sama papa pisah. Karena kan lo inget sedih banget ya? sih, sedih banget, dan selalu ngerasa hidup aku tuh nggak sempurna. Karena aku ngerasa kasih sayang aku selalu kurang jadinya. Itu yang membuat aku kalau lagi ada di salah satu tuh berontak. Misalnya lagi di papa kayak nggak bisa ditinggalinnya berlebihan. Papa kayak bereaksi seperti itu? Enggak, kalau papa sih nggak yang nggak pernah marah gitu, enggak. Cuman kayak papa misalnya lagi keluar atau lagi kerja atau lagi apa aja kayak sedihnya berlebihan. Mungkin karena ketika papa nggak ada mama. Nah ketika lagi sama mama lagi kerja, misalnya mama kan kerja di Jepang dulu. Mama kerja ke Jepang, aku dititipin nenek aku, sedih banget, dan jadinya kayak berontaknya tuh kayak jadi anaknya tuh jadi pengen apa-apa diturutin gitu. Kamunya lagi iya gitu. Jadi kayak minta beli, kayak pelampiasannya itu kayak minta beli ini jadi gitu. Ke benda ya? Ya betul, ke benda ya? gitu. Karena aku ngerasa selalu kurang kali ya. Iya. Jadi apa aja gitu dijadiin sesuatu yang get attention. Iya, aku pengen dapetin sesuatu yang sebenarnya yang kamu cari adalah perhatian mama papa itu. Iya. Maka kamu minta sesuatu yang nggak kebeli, saya akan marah nih. Supaya dapat perhatian itu. Iya, kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Pada saat kecil sebenarnya kamu butuhkan adalah kasih sayang mereka berdua. Iya, gitu. Sebenarnya kan kayak kalau dua-duanya ada di samping aku, mungkin salah satunya misalnya lagi nggak ada, mungkin mama yang nenangin gitu kan. Kan ada mama gitu, kayak mungkin ya kan. Kalau pas lagi nggak ada mama, kalau ada papa kan juga kayaknya nggak segitunya kayak kesepian dan melampiaskan ke sesuatu hal kan. Ini yang aku analisa karena sekarang aku udah bisa berpikir ya, jadi aku bisa ngejelasin. Cuman pada saat itu kan masih anak kecil, aku nggak paham. Iya, apa sih ini, jadi kayak. Cuma kamu kan pas lagi inget sesuatu kayak kamu ada nginget hal yang lain nih. Menurut kamu gimana? Iya, kalau menurut aku secara pendekatan batin dan penerawangan batin, aku melihat kejadian masa lalu seperti sex abusement ya, atau pelecehan seksual gitu ya. Kamu alami, apakah itu benar? Benar. Jadi gini, sebenarnya aku itu mungkin kayak cenderung kan kayak cowok. Benar sih, cenderung kayak cowok. Tomboy. Jadi teman-teman aku tuh banyak laki-laki kan. Nah, aku nyaman dengan pergaulan itu. Gitu loh. Kamu nyaman dengan bergaul dengan si cowok-cowok ini? Si cowok-cowok ini, bukan berarti aku
gatal gitu. Enggak. Ya anak kecil masa gatal ya sama cowok ya kan nggak ngerti gitu ya. Cuman enak permainan-permainannya cowok, manjat-manjat dan Iya, lain-lain. manjat, main gundul lah ya kan, main bola segala macam tuh emang suka aja gitu loh. Cuman kan biar gimana tetap secara gender kan perempuan, badan perempuan ya kan, walaupun masih kecil kan tetap perempuan. Jadi ya pasti ada lah yang iseng-iseng kayak gitu, gitu, Grepe-grepe gitu. iseng-iseng gitu ya kayak, iya, maksudnya aku nggak tahu itu apa, tapi kayak mengarah ke situ tuh sering kayak misalnya aku lagi suka ngumpulin ikan cupang. Nah, ikan cupang kan mainannya anak cowok kan sebenarnya. Nah, ikan cupang terus emang kayak cowok dasar ngumpulinnya ikan cupang, bukan Barbie, ikan cupang. Nah, jadi aku beli ikan cupang ke toko ikan nih. Nah, saking sukanya beli itu mulu, jadinya kan deket sama pegawai situ kan. Nah, pegawai situ tuh laki-laki gitu. Oh. Terjadilah itu. Kamu diapain? Enggak, jadi kayak pas aku lagi aku Oh my kabur. Aku kabur. Berarti bener tuh, Iya. kamu Iya. aku merinding deh. Aku kabur langsung. Untung lari ya. Aku lari langsung. Yang kayak gitu sering hampir terjadi gitu. Jadi kayak yang bikin aku tuh kayak makin takut gitu loh, kayak gila ya gitu. Tapi ya aku saat itu sampai salah paham. Padahal cuma ngelihat doang, saking polosnya, saking kayak masih anak kecil ya. Aku ngerasa udah berbuat zina gitu loh. Padahal gua nggak ngapa-ngapain gitu. Iya, jadi ngapain kamu lakukan? Aku jadi kayak mendem kayak. Padahal nggak ngapa-ngapain sama sekali, Tapi karena kamu aku lihat sesuatu. ngeliat sesuatu tapi aku kabur kan. Tapi aku anehnya aku ngerasa gue takut hamil gitu loh. Padahal gue nggak ngapa-ngapain, bersentuhan juga enggak Jadi gitu. berarti ada edukasi yang salah pada waktu itu ya. Deket sama cowok gini-gini, kamu ngeliat kayak begini, kamu hamil. Iya, takut. Jadi ngeliat doang dipikir hamil gitu. Jadi aku Terus kayak, apa yang kamu lakukan? aku ngerasa bersalah banget. Oh gitu. Terus apa bentuknya? Aku ngomong ke mama, sempet. Tapi itu Kayak aku ngomong ke mama. Itu umur berapa? Itu kayak kelas 4 SD deh. astaga. Itu Ma, aku Untung gak ada apa-apain loh. nggak ngapain, aku kabur. Wah, aku kalau sinyal kayak gitu kuat banget. Tapi dia ngerti, kamu ngerti gitu. Kok bisa? Karena banyak anak kecil tuh nggak paham. Nggak paham. Ini bahaya loh. Maksudnya cara mereka itu yang kayak gitu-gitu tuh memperlakukan Iya. anak kecil tuh pinter gitu. Kenapa? kan? Nggak seakan-akan kayak langsung bek gitu. Enggak. Kalau kayak gitu kan anak bisa teriak, bisa berontak, ya kan? Nah ini nggak, kayak dia tiduran dulu, terus kayak tiba-tiba buka celana, terus kayak Serius lu? tiba-tiba nyuruh duduk deh sini deh di atas aku, gitu-gitu. Wah, Gila ya, langsung ampun. kabur. Itu tuh pelecehan banget. Udah. Mau sempet kayak gitu. Udah. Udah panjang juga. Udah. Suruh isep. Enggak, suruh duduk di atasnya, aku kabur. Oke, Kabur, tapi aku ngerasa kayak tapi salah karena aku nggak ngerti edukasi, aku nggak tahu itu apa. Jadi kayak merasa bersalah. Akhirnya Iya, nelfon nyokap. Akhirnya enggak, aku pendem sendiri kan tadinya gitu. Kayak karena aku walaupun aku nakal, tapi aku orang yang kayak gitu-gitu tuh aku takut. Iya, oke. Nah, jadi akhirnya aku nangis-nangis ke mama cerita, "Mama, aku gini, aku hamil nggak ya?" gitu kan. Kan yang namanya anak kecil, aku nggak tahu itu hamil itu gimana caranya, aku juga nggak tahu. Terus udah gitu kata mama, "Emang dimasukin?" "Enggak," aku bilang. "Aku langsung kabur," aku bilang. "Oh enggak itu." Iya, makanya yang kayak gitu-gitu. Mama nggak balik lagi gitu? Hah? Mama belum balik. Mama mau ke tempat cowok itu kayak mau ngajak gitu, ya. nabrak gitu, cuman aku bilang aku nggak mau, takut aku bilang. Oke, habis ada kejadian lagi nggak peristiwa kayak gitu? Kejadian lagi itu ada sih, waktu pas lagi di Indonesia juga tuh, aku lagi galau waktu itu. Umur berapa itu Evelyn? Yang ini, Yang terakhir. yang terakhir, yang ini, yang kedua ini. Yang kedua ini umur 17-an sih. 17 apa 16 gitu. Kayak waktu itu juga pernah cerita sih di YouTube-nya, di YouTube mana gitu. Aku atau kamu gitu, aku lupa, tapi kayak intinya sih kayak aku lagi galau, terus kayak ceritanya katanya mau diobatin biar aku nggak galau lagi, biar tenang segala macam, dan itu bawa agama. Terus kamu percaya? Dan Terus kamu dibawa ke kamar? papa aku nggak dibawa ke kamar, dibawa ke Surabaya kalau nggak salah. Oh, kamu berangkat gitu? Iya, ke Surabaya karena diajak sama dia, karena mau diobatin. Ya lagi polos, aku nggak lagi galau kayak. Jadi ngekor? Iya, ngekor ya, soalnya karena emang diajarinnya kayak ibadah segala macem gitu kan, nggak mikir yang aneh-aneh kan, kayak gitu. Terus tiba-tiba kayak udah sampai sana, tiba-tiba satu kamar ternyata. Wah, aku udah deg-degan kan, segala macam. Terus ya udah aku madep sana, aku berkukuk tuh, aku mau tidur. Terus udah gitu
Ternyata dia kayak buka baju lah, udah buka baju, buka gigi palsu pula ya kan, serem banget gitu. Terus iya, serem banget. Terus akhirnya aku kabur ke kamar mandi, gak keluar. Sampai dia kedengeran ngoroknya, aku keluar, aku langsung minta pulang. Iya, telepon. Untungnya dia gak ngapa-ngapain. Ada satu pertanyaan sih di benak aku ya, aku pengen nanya. Pada kala itu yang kedua itu terjadi, kamu tuh udah penampilannya masih yang maco masih, masih udah masih kayak cewek sih, justru masih kayak cewek, tapi kan? enggak, belum suntik hormon laki-laki tapi tomboy. Jadi nah sejak itu, sejak kejadian itu kamu berarti kecewa dengan perpisahan orang tua gitu kan, kemudian jauh, kemudian ada laki-laki yang mau jahatin kamu gitu loh, kemudian kedua kali dijahatin lagi. Apa itu yang menstimulasi kamu akhirnya saya jadi laki-laki aja deh? Yang memotivasi kamu jadi maco. Akhirnya kamu enggak juga sih, bukan karena itu. Jadi kenapa? Kalau ini emang udah bawaan. Kalau aku ngerasanya kayak kalau itu memang menyakitkan buat aku, tapi soalnya dari sebelum itu aku udah ngerasa memang kayak seperti cowok, rasa lebih nyaman kayak cowok gitu. Jadi aku rasa bukan hanya itu aja gitu, cuman yang terbesarnya yang memang udah kayaknya udah bawaan, bukan karena gen atau genetik apa, ya? I don't know. Apa emang dari sana itu emang dari pabriknya gitu kan? Iya, emang kayaknya ada jadi gini, ada genetik yang dominan gitu loh. Kan ada genetiknya yang dominannya perempuan, ada genetiknya dominannya laki-laki. Tapi bukan berarti kita cuman harus bisanya sama cewek atau sama cowok gitu. Enggak, misalnya karena orang-orang yang seperti itu kayak misalnya karena lu kayak cewek, karena lu kayak cowok, bukan jadi berarti suka sama sejenis. Iya, bukan berarti dia hanya bisa sama sejenis, itu sebenarnya enggak juga gitu. Itu kan masalah orientasi seksual. Iya, karena kayak misalnya satu manusia wanita ada plus alpha misalnya, dia mana yang dominan nih, plus yang dominan ya kan. Nah yang laki-laki ada plus alpha juga, dia minusnya nih yang lebih dominan. Ini kan kayak baterai aja, tinggal menjadikan satu energi yang maksudnya yang cocok gitu kan sebenarnya. Jadi kayak tinggal menyesuaikan sih menurut aku. Kayak misalnya yang ceweknya lebih dominan ya, cowoknya juga lebih feminim, bisa menyesuaikan gitu. Maka itu terjadi kamu sebelumnya. Kayak gitu. Mantan kan? Iya. Yang satu butuh yang strong, kamu butuh yang lembut. Match di situ. Iya, cuman begitu, iya kan? begitu. Cuman saat itu memang soalnya aku juga masih penyesuaian karena aku dulu itu kondisinya habis suntik hormon. Nah, dianya juga lagi proses juga. Jadi kita sama-sama proses. Jadi agak apa ya? Belum klop lah. Maksudnya masih belum pas. Jadi kan ada mood kamu kayak berusaha tapi kayak magnet, tahu kan kalau lagi nggak apa sih alfa sama alfa ya maksudnya? Apa? Kalau positif negatif? Enggak, kalau misalnya kayak magnet itu kan kalau yang sesama itu kan kayak narik ini kan bentuknya kayak gitu sih, masih masih seperti itu. Setelah itu setelah kejadian kamu itu lari, itu kamu nggak ngelaporin siapa? Enggak. Itu bakal jadi papa aku sih ngomong sih. Papa ngomong apa lagi? Papa ngamuk banget sih, cuman kayak ya udahlah gitu. Selesai juga kan? Kayak males juga gitu. Cuman soalnya kedua hal itu tidak terjadi. Makanya tadi kakak nanya apakah gara-gara itu, aku rasa enggak, karena dua-duanya tidak terjadi apapun. Tidak. Cuma menambah emosi kamu, perspektif kamu terhadap laki-laki seperti itu. Iya juga sih. Iya, itu sih ya. Oke, jadi catatan di bawah sadar kamu, aduh cowok tuh katanya kayak gitu ya. Gitu. Iya, ada catatan dan itu menjijikan kan? Kenapa? Iya, menjijikan. Udah lepas semuanya, plus lepas gigi palsunya pula. Iya. Lengkap ya. Iya, makanya. Disgusting kan? Gak usah lepas gigi palsu nggak sih gitu kan? Iya, jadi plus itu tuh jadi membuat ini. Nah, setelah itu beberapa bulan kemudian, kenapa kamu terstimulasi untuk suntik hormon laki-laki? Oh, karena itu aku ngerasa ya ini kebawa-bawaan bebas di Jepang juga kali ya. Maksudnya kan di Jepang kan kamu tinggal di Jepang umur berapa? Aku dari umur 10 tahun sampai umur 23. Oh, lumayan. Iya, aku sekolah 13 hampir 20 tahun. Hampir 12. 13 tahun. 18 tahunan kayaknya. 18 tahun. Gitu. Jadi daerah sana di sana memang pergaulannya beda ya gitu kan. Di sana kan lebih bebas. Oh, di sana. Jadi lebih kayak menerima gitu. Jadi apa namanya? Ya masih legal lah. Nah, terus apa yang kamu lakukan di situ? Bablas aja gitu. Aku jadi ngerasa kayak
udah mah tomboy, terus kayak segala sesuatunya diterima-terima aja di sana, jadinya akunya jadi nggak kontrol diri. Oke. Gitu. Nah, akhirnya kamu memutuskan untuk suntik Suntik hormon. hormon laki-laki karena biar lebih kayak kelihatannya lebih keren aja gitu, lebih cool, perfeksionis gitu. Karena di Jepang itu kan terbiasa kan orang-orang yang perfeksionis itu kan keren gitu kan. Jadi diri sendiri itu keren gitu. Di sana gitu. Nah, pada saat itu aku kayak ngerasa ego aku lebih tinggi lah. Kayak gue lebih pengen jadi diri sendiri gitu, tapi kayak mungkin kebablasan gitu. Tapi sebenarnya nggak masalah sih, itu pilihan orang ya. Tapi beda-beda budaya ya. Nah guys, penasaran kan sama cerita Evelyn yang berikutnya? Saksikan di YouTube channelnya Kak Poppy Amalia.